Kalau menurut gue itu gunung yang dikeramatkan. Keramatkan ya. Nah pas kita ngecamp di Batu Batu Lingga. Lingga, kita ngobrol, tiba-tiba dia kesurupan. Oke. Kesurupan, gayanya seperti gaya harimau. Itu tenda kita sempat robek itu. Bukan robek lagi, bener robek. Dia tidur pakai sleeping bag. Seharusnya sleeping bag itu segini ya. Ya. Dia tidur sampai segini. Jam kemudian, kita lagi tidur enak, kok dia bisa ngelangkain kita? Dan loncatnya kayak gaya pocong, matanya merem gini. Itu kalau nggak dikejar sama temanku bisa kabur ke arah hutan. Iya, dia marah ya sama temannya Bang Heru. Kalau sama Bang Heru cuma negur. Negor. Iya kan? Untuk Nini Pelet. Kan yang Bang Heru lihat macan. Harimau apa macan tuh ya? Yang loreng. No, macan. Oke. Itu punyanya Nyilinggi kan ya? Nyelinggi. Ah, kalau yang punyanya Nini Pelet tuh ketemu belum? Udah ngeliat nggak? Cuma lihat macan kumbang aja. Macan kumbang aja. Ketemu sosokan Nini Peletnya? Enggak. Enggak. Tapi yang cuma lihat kayak bayangan cuman ya mungkin ya. Kan karena waktu itu pendakian kita rame. Jadi ini jalur nih ya, jalur pendakian nih. Ini siapa yang apa ya, seorang pendaki ya? Kok bukan di jalur kita? Jadi jalan itu kayak nerabas daun gitu. Sresek. Kata teman gue, mungkin itu ya. Terus siapa tuh ya? Teman di zaman itu kan kita masih selengean. Udahlah mungkin pendaki lain. Cuma ada mengatakan itu Nyilinggi kan katanya. Dan waktu itu gue ngambil pusing. Kan siapa sih Nyilinggi? Iya. Karena kan kalau Bang Heru kan kemarin naik Ciremai itu memang jalurnya Linggarjati. Linggarjati, memang Iya. tempatnya dia di situ ya. Ibaratnya ya memang teritori dia lah di situ gitu kan. Nah, kalau yang ini Pelet ini aku pengen tahu deh. Teritorinya tuh yang di mana sih, Bang? Gitu. Kurang dan lebihnya nih menurut prediksi Abang nih sekira-kira gitu. Teritorinya kalau kata orang setempat di Linggarjati. Sama. Linggarjati juga. Cuma kan jadi gunung apa yang Gunung Ciremai itu kan tipenya kan gunung strato, gunung api aktif. Ya mungkin di beberapa penggungan ini ya, cuman mungkin ada lintasan jalur yang nggak bisa orang semua lewat, kecuali kuncen di bawah. Oke. Dan juga ada beberapa kuncen yang mungkin yang mengantarkan hajat orang, kan nggak tahu hajat orang itu mau ngapain. Iya. Mungkin di situ, tapi ya nggak dikasih tahu. Karena di zaman itu bener nggak sih? Oh, udah kamu nggak perlu tahu, masih kuliah. Gak lagian juga memang nggak dikasih. Kita mau cari ilustrasi pun kita nggak bakal ada yang dapat ibaratnya kayak track-tracknya yaitu buat Nini Pelet itu loh, Bang. Ya kan. Kalau kayak Nyilinggi emang dikasih tahu dia di sini di Batu Lingga ini gitu-gitu ya. Karena kalau yang kayak Kakek Sunan Gunung Jati, Nyilinggi itu semua auranya positif. Iya dong. Nah, sedangkan kalau Nini Pelet ini kan memangnya negatif ya. Iya. Jadi memang kayaknya emang nggak patut gitu. Lo cuma boleh tahu ya cerita-ceritanya aja, nggak boleh tahu di mana tempatnya. Tapi kalau emang yang mau yang begitu ya tanya sama kuncen di bawah lah ya gitu. Iya. Aku juga tadi sempat nyari-nyari nih, Bang. Di lereng Gunung Ciremai itu kan juga dulu abad keempat itu juga ada kerajaan ya, Bang ya? Benar itu? Kalau di literasi, di sejarah, di Wikipedia apapun Google mah ada. Oke. Gue kurang tahu tuh apa dulu nama kerajaannya apa. Oke. Tapi setahu gue tuh itu Gunung Ciremai dan gunung di Jawa Barat ya, Salak, Gede Pangrango. Itu wilayahnya kekuasaannya Kerajaan Pajajaran. Oke. Gitu. Dan sebelum ada kerajaan Pajajaran ada namanya Kerajaan Galuh, ada namanya Kerajaan Galuh Purba. Itu wah itu banyak banget itu.
Dan itu gue kurang paham di abad keberapa itu. Oke. Seperti itu. Ada di literasi ya gue ya silakan kalau pengen tahu sejarahnya itu sebelum ada kerajaan Pajajaran, ada lagi kerajaan sebelumnya. Ada kerajaan Tarumanegara. Yes. Iya kan? Ada lagi sebelumnya. Udah lama banget itu. Aku malah nggak tahu tuh kerajaan yang Pajajaran, kerajaan Tarumanegara. Iya. Aku malah taunya kerajaan yang terdahulu banget, Iya, itu ada kerajaan di abad keempat. Abad 300 something sampai abad ke-400. Ya benar. Itu ada di lereng Gunung Cermai. Itu masih Hindu, Bang. Dari India ya, Hindu tuh ya. Ya. Ke Nusantara. Dia ke Nusantara karena rajanya ini deket sama tadi apa Pajajaran, terus apa lagi? Galuh, terus apa lagi sebelumnya lagi? Tarumanegara. Terus mohon maaf ya kalau ada salah itu ya. Iya, enggak, aku coba butuh kata-katanya gitu lah gitu, biar nggak flashback atau ngingetin gitu. Ya, itu sih kerajaan pertama ya yang aku tahu nih gitu. Itu berawal dari itu tadi tuh, Bang, dari India ya, bener ya? India itu di abad 360 apa 390 something deh gitu. Di situ Arya apa gitu, aku juga lupa, di lereng Gunung Cermai. Tapi akhirnya mereka musnah gitu. Makanya tuh adanya lagi Tarumanegara itu malah barunya. Baru Pajajaran nih malah yang terakhir ya. Terakhir Pajajaran ya. Berarti emang Gunung Cermai itu dari jauh sebelum kita lahir memang udah terkenal dengan ininya loh, Bang, apa sih kayak keistimewaannya. Makanya dibilang ada namanya batu lingga. Kan zaman apa itu? Mungkin zaman megalitikum. Yes. Zaman dulu masih mengenal batu, semua batu, pakai semua perkakas pakai batu. Yes. Megalitikum zaman megalitikum itu kan berapa ribu tahun lalu itu. Iya kan gitu. Yeah. Kan lingga namanya ada lingga yoni, keseimbangan. Di situ memang udah ada perlambang lingga yoni, keseimbangan kehidupan manusia gitu loh. Plus minus atau apa, keseimbangan pokoknya. Mohon maaf kalau gue ada salah kata. Nah, kalau aku tertarik sama yang Sunan Gunung Jati sih sebenarnya, sama para sunan-sunan yang lain gitu loh. Mereka bisa berkumpul di situ dan mereka berdiskusi ya. Itu kurang lebih berdiskusi apa nih, Bang? Ya intinya sih penyebaran agama Islam ya. Penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Berarti kan itu ada beberapa sunan dan itu dibagi-dibagi ya. Iya, di sejarahnya begitu. Oke. Penyebaran agama Islam. Karena itu Wali Songo itu ada di Pulau Jawa kan, itu masih itu peralihan dari Hindu Buddha ke Islam. Itu kan ada di abad 14, 15 itu. Masuknya Islam ke Nusantara. Iya, 14-15 ya. Sunan Gunung Jati bisa dapat wangsit ya, atau dapat firasat untuk yang gue bertapa di Gunung Cermai gitu. Itu dia sebelum dia kasih itu mungkin dia pasti juga dapat omongan atau dikasih tahu, atau emang dapat wangsit juga akhirnya dia ke situ, atau gimana tuh, Bang? Sebenarnya kalau dia mohon maaf kalau gue salah kata, kalau di zaman Waliullah itu kan kalau zaman Hindu Buddha kan bilang wangsit, kalau zaman Waliullah wahyu. Ya, wahyu. Dari Tuhan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Ya, dan situ dia membawa apa kalau dibilang ya, risalah, maksudnya risalah itu persoalan kan. Karena tidak mudah menjabarkan
agama Islam kepada orang yang belum tahu agama Islam. Yes. Gitu. Dari situ mungkin. Iya kan, karena kalau kita ngomongin gunung, di Jawa Barat gunung nggak cuma Ciremai. Banyak. Ada gunung-gunung yang lain. Kenapa akhirnya dia memutuskan Gunung Ciremai gitu? Iya. Nah itu namanya, makanya itu dibilang itu kan nama tempat itu kan Linggarjati, Linggar. Apa istilahnya ya? Pencerman perundingan. Tuh, makanya yang diciptakan dari penduduk setempat Cita dan Mukamult itu yang nemenin kakek Sunan Gunung Jati itu yang namanya wali Allah, ya naik sembari berselawat. Mungkin jalannya udah kayak nggak kayak gue manjat apa gitu, mungkin jalan mungkin ya melayang aja gitu ya. Iya. Dan di puncak gunung memang itu benar kita apa ya, di zaman dulu kan, di zaman raja-raja dulu kan semua meditasi atau mendapat wangsit kan di gunung. Iya. Karena di atas puncak gunung mendapatkan suatu keheningan di situ. Entah di gunung, entah di goa, di hutan, maupun di laut. Dan gue banyak dengar beberapa cerita wali-wali Allah tuh, wali Songo itu ada namanya Sunan Muria di Gunung Muria, mas kan? Ada Gunung Muria. Gitu. Dan mereka itu apa menyebarkan agama Islam ya meminta petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Dan memang wali Songo itu memang dikaruniai kelebihan dari Tuhan. Mungkin cuman perbekalan seadanya, tapi naik gunung nyampe aja. Ya, seperti itu. Kalau kita ngomongin wali-wali Allah sih nggak bakal masuk di akal sih, Iya. Bang. Gitu. Jadi ya di munajat ya semua jalan dimudahkan. Iya. Gitu. Gak usah wali Allah, kita aja kalau emang niatnya tulus, emang ini semua insya Allah dipermudah semuanya. Iya. Apalagi mereka ya kan yang buat umat banyak. Dan yang tadi dibilang Nini Pelet itu, kalau mungkin dari beberapa pendaki yang udah pernah ke situ mungkin ketemu sosoknya. Tapi yang namanya Nini Pelet itu kan dibilang sama orang di sekitar situ, bilang penyihir apa segala macam. Itu mah tergantung dari penafsiran masing-masing. Tapi gue sendiri tuh nggak tahu bahwa yang perempuan itu yang pakai kemben, pakai baju kayak kebaya itu apakah Nini Pelet itu bukan, gue nggak tahu. Cantik nggak? Cantik. Ya aku penasaran tuh sama misalnya cerita pendaki-pendaki yang misalnya memang ngelihat sosokan perempuan yang dia bilang itu nenek Nini Pelet lah atau apa ya gitu. Kan Nini Pelet itu memang terkenal dia cari nyuri kitab itu untuk biar awet muda. Awet muda. Iya kan? Dengan tumbalnya para pria-pria itu gitu kan. Berarti seharusnya misalnya kayak pendaki-pendaki yang lihat sosokannya pasti harusnya ketemu dengan sosokan yang cantik dong. Ya. Harusnya ya. Gitu. Karena kan dia begitu karena pengen itu gitu kan. Memang Gunung Ciremai itu memang gunung yang disakralkan, dikeramatkan ya. Jadi kalau ada dengar gamelan ya itu diam aja. Ya. Ada penasaran, diikutin suara gamelan, Nyasar. ketemu yang wanita cantik. Apalagi pendaki itu cowok. Oh, oke. Diajaklah Oke, untuk menikah. Katanya begitu. Oke. Terus juga ada pasar setan di situ ada juga. Kayaknya semua gunung deh kalau itu Ada. ya. Ada. Itu kayak pasar zaman seperti dulu. Cuman kan waktu yang gue turun itu sempat lihat, kan ada suara bilang, jalan terus. Tapi suara itu mirip kayak yang kakek-kakek yang di Goa Walet. Jalan terus, jangan lihat kiri kanan, jalan terus. Itu ramai temanku. Itu ada pasar apa nih? Gue nggak tahu bahwa itu pasar setan. Ramai. Orang pada bilang, mas ini mampir gitu, mampir. Cuman gue lihat ini, bodoh, kayak nggak mungkin banget. Iya Karena sih. gue berpikir positif. Masa di gunung ada pasar, ada keramaian? Setahu kita kan taunya base camp aja, Iya. perkampungan. Iya. Pasti kita lihat apa? Yang gue lihat, lampu listrik, maksud penerangan listrik ya. Gue anggap itu aja, yang gue anggap ambil positif. Ya kalau emang rame juga ya pos-pos aja ya. Pos-pos aja. Dan waktu kita turun nggak ketemu pendaki satupun, cuma kita doang yang berenam itu. Ada, pasar itu ada. Tapi aku tertarik tadi omongan Bang Heru yang bilang suara gamelan.
kalau lo ngikutin suara gamelan itu, nanti lo nemuin sosok perempuan yang cantik gitu. Iya. Dan di situ lo diajak nikah. Berarti suara gamelan itu mungkin bisa berasalnya dari yang Nini Pelet dong. Bisa. Itu kan maksudnya gini ya. Itu kan dari cerita orang-orang setempat. Yes. Sama cerita dari bapaknya teman gue sama padenya. Kalau lo ngikutin itu suara gamelan, lo masuk ke alamnya mereka. Itu kan menghipnotis. Iya. Mempengaruhi alam bawah pikiran kita. Yes. Mereka membuat alam bawah sadar kita. Yes. Apa sih namanya? Sekarang gini lah kita kejadian sehari-hari lah. Itu tempatnya ada rame-rame apaan sih? Yeah. Pasti kita ke sana dong. Oh ternyata mohon maaf ya mungkin ada orang ribut kan. Nah itu akhirnya pas ada orang kita datangin itu tiba-tiba tempat itu digerebek atau apa kita kena juga. Iya. Padahal kita cuma lihat doang. Gitu. Berarti ya intinya nggak usah ke situ. Memang sih ada mengatakan juga gamelan atau suara orang kayak ngedalang itu membangkitkan pengaruh alam bawah sadar kita. Dan benar itu panggilan. Dan banyak mengatakan, ayo kesini, ada dipanggil namanya. Lo mau kemana lo? Makanya itu dalam pendakian gunung itu kita harus menjaga teman-teman kita, sama-sama saling menjaga, kontrol. Lo mau kemana lo? Ya mau kencing, mau beser, temenin. Oh ya tuh kalau ngomongin buang air kecil buang air besar. Gunung Ciremai juga kan memang percaya mitosnya tidak boleh buang hajat. Betul, sembarangan. Nggak boleh buang hajat sampai menyentuh tanah. Iya. Makanya tuh banyak botol-botol berisi air pipis ya ngegantung-gantung karena banyak orang dulu percaya dengan hal itu gitu ya. Karena Gunung Ciremai itu terkenal dengan kesuciannya. Yes. Itu sampai sekarang masih bang begitu bang? Tapi bagi gue itu mitos, mohon maaf ya. Oke. Kenapa? Pas kita mereka lagi para ranger besi gunung, jorok lihat kayak gitu. Iya. Gimana sih? Jorok. Iya, ngegantung-gantung gitu. Kecuali lo pipis di botol, lo bawa turun. Betul. Kalau kita bawa limbah ya. Iya. Ya cari tempat yang tertutup, digali, ya. Habis itu yang kotoran kita ditimbun. Iya. Tapi jangan di pohon. Udah gitu aja kok. Jadi gue lihat itu malah jorok, jijik. Siapa sih kayak gini? Siapa sih demen? Iya. Siapa sih demen ada tempat sampah? Kan gitu aja. Iya. Sebenarnya boleh, cuma lihat tempat. Emang di pos itu memang banyak pos-pos yang disakralkan itu ya jangan. Ya misalnya ini, mohon maaf ya, misalnya ini kuburan kuda, seberangnya. Atau naik dikit atau turun dikit, udah. Iya. Tapi benar di sini kita nih manusia, mau orang awam, mau anak indigo ya, gitu. Kalau misalnya kita emang pasti kita kan punya kayak bahasa tubuh atau bahasa hati ya. Misalnya dia mau kencing nih di sini, tapi ragu. Kan ada, semua orang kan punya itu gitu kan ya bang. Nggak cuman orang-orang yang memang punya kelebihan aja kan. Iya. Dan itu juga banyak yang disesatkan, banyak. Sampai beberapa juga ada meninggal juga ada. Banyak di Gunung Ciremai itu, silakan baca di Google atau di YouTube berapa pendaki yang hilang. Hilang dalam arti gini, mereka tidak ada kesiapan. Bagi gue tuh ya, itu human error. Mereka tidak ada kesiapan, mereka tidak tahu cara menghadapi cuaca buruk apa segala macam, kurang persiapan, minimnya kemampuan untuk mendaki gunung, kayak baca peta apa segala macam. Ya itulah, terpisah dari rombongan. Nah, itu paling sering terpisah dari rombongan. Yang paling sering terpisah oleh rombongan. Terpisah dari rombongan. Kan kita segerombolan nih. Anggaplah yang paling sedikit 5 orang misalnya gitu. Kan nggak mungkin jaraknya jauh-jauh kan bang? Betul. Pasti kan segini nengok juga kelihatan. Iya. Ya sejauh-jauhnya kan nengok belakang pasti kelihatan. Oh temen gue di situ. Nah, yang bisa sampai ketinggalan rombongan gitu, atau yang ya tadi gitu, itu bukan human error sih bang kalau buat gue sih. Itu kalau bilang human error nggak masuk logika. Ya bengong, ada yang manggil. Itu mesti temannya yang lihat, mesti peka temannya. Jalan. Ya. Ada kayak gitu. Kenapa lo? Itu bang mau dipanggil. Nggak, jalan. Makanya itu pentingnya sweeper. Orang paling terakhir di belakang. Yes.
Itu. Karena zaman waktu itu gue dulu nggak ada HT. Kalau ada HT beda. Jalan, fokus. Itu bisa diminimalisir. Jadi kita sama-sama saling menjaga. Kalau si leader, dia hanya ingin jalan. Tapi dia tetap kontrolin belakangnya. Lihat. Iya. Sometimes lo tengok. Gitu. Apalagi kita leader, misalnya kita leader gitu ya. Pasti leader itu punya jam terjang naik gunungnya lebih jauh dibandingin yang di belakang. Terus juga karena jam terjangnya jauh, mungkin kepekaannya juga lebih tinggi. Iya dong, karena dia ngerasa dia bawa tim, pasti kan kalau kayak gue ngerasa ada yang aneh nih, atau gue ngerasa was-was nih kan, pasti dia tengok, pantau. Sebenarnya yang paling tinggi jam terbangnya bukan orang leader, sweeper. Iya, di belakang. Dia yang paling ngerti, lu jangan duluan. Dia paling ngerti karena dia ngejaga semuanya. Dia yang tim penyapu. Itu leader. Kalau sweeper. Kalau leader hanya penunjuk jalan. Tapi dia harus mengerti juga. Ya. Kalau seorang pendaki gunung, yang sudah terlatih, dia harus ngerti. Dia harus menjaga rombongannya. Nah, follower ini kan harus mengikuti petunjuk dari seorang leader. Yes. Si follower itu. Jadi, kuncinya adalah sama-sama saling menjaga teman. Nah, itu. Kalau bengong, tepak. Nah, itu bengong itu kenapa sih? Gue tanya, lo kenapa lo? Kayak yang manggil, Bang. Kayak manggil siapa? Tapi kan suara lo. Ini jalan. Misalnya break, istirahat. Udah, istirahat. Makanya banyak lo duluan. Itu jangan. Lo duluan ikutin ke sini. Ya udah. Kelar. Jika dia ngikutin suara yang manggil dia, diikutin, ya udah ngilang. Kebanyakan begitu. Katanya begitu, yang kesasar ya. Dan bisa ditemukan kembali. Berhari-hari. Yang repotnya ialah yang tersasar itu seorang pendaki gunung, bukan seorang pemula. Kalau seorang pemula mungkin kebanyakan diem, pasti diem. Kalau pendaki gunung kan pasti mencari jalan terus. Itu. Kebanyakan yang kasusnya terjadi itu seorang pendaki gunung yang sudah sering mendaki gunung. Yang malah suka begitu? Akhirnya hilang, udah tak berbekas. Seperti itu. Dan memang itu ada banyak kemungkinan. Kok orang hilang di gunung itu dari gue ngobrol sama tim secara apa segala macam, hilangnya pas lagi turun di saat kecapean. Nggak ada lagi naik itu jarang, cuma ini 1%. Karena di pas kita ada turun tuh udah capek banget. Iya, kalau pas naik ya sama lah kayak kita pergi fokus. Masih ibaratnya kalau kayak orang sekarang, kayak orang Betawi mah lagi giro-gironya gitu, lagi seneng-senengnya gimana caranya gue sampai atas gitu. Jadi fokus aja ya gitu. Beda sama pas turun atau pulang. Aku sakit banget. Ya, abang mau nambahin apa dah nih? Kenapa? Udah sejam. Gila, kepala gue nut tuh. Gila lu. Gak, perkara tadi tuh yang abis yang ngomongin yang Bang Heru kayak ngeliat manusia kali lawar itu loh Bang, gitu. Yang gue lihat matanya merah nih gitu. Ya, ini merah ini nih gitu. Terus zlep gitu, matanya emang ngeliatinnya kayak ngeliatin gitu loh, ngapain lo gitu, atau yang gitulah. Iya nggak sih? Kayak begini kalau waktu itu ya, singkatan gue kayak begini, kakinya begini, ngeliatin begini. Iya, matanya tuh mata nyorot gitu loh. Bentangan saya mungkin lebih dari 2 meter kalau dia ngebuka gitu ya. Dari tangannya itu kan kelihatan sayapnya ada 4 meter. Dan itu bukan 1-2 makhluk lebih. Tapi kan ke situ gue berpikir positif. Mungkin bebatuan yang mirip kayak kelelawar. Iya, maksudnya dibilang hitam pekat enggak. Ya? Kalau hitam pekat kan gini, dia enggak begini banget. Iya. Kayak ya benar kayak bebatuan di goa gitu. Iya, bebatuan yang bagus lah, batu alam. Iya. Katanya. Berserat gitu. Iya. Mulai dari situ tuh pala cenut. Nah gitu ya. Di sini. Dan itu memang Gunung Ciremai itu ya sampai sekarang pun di zaman yang udah modern sekalipun tetap masih ada kayak seperti itu. Kita boleh percaya boleh tidak. Kalau yang nggak ngalamin ya bagus. Berarti dalam rombongan pendakian Anda orang yang positif semua, tidak melanggar pantangan, ada beretikanya sangat bagus. Udah nggak apa-apa.
Kalau macan yang tutul itu macannya siapa, Bang? Macan tutul, macan loreng. Malah nyiling gitu. Macan loreng. Loreng kuning hitam. Iya, enggak, ini tutul gitu. Totol. Iya. Iya, itu ada dua ya, iya. Ada dua. Oke. Maksudnya ya kelihatan totol itu jelas gitu, totol gitu lah. Teman kan yang di dalam sejarahnya itu tidak diketahui ya kan, kemana? Ya namanya hewan ya, mungkin di zaman itu pasti dia nyari tempat yang ada makanan. Entah itu dia bermutasi jadi gaib, gua walau alam. Yes. Pasti dia pindah, namanya hewan kan, pasti dia cari tempat yang baru. Majikannya sudah nggak ada, pasti dia cari tempat, cari makanan. Enggak, lagian gini loh, Bang. Dia mau jadi gaib atau memang dia sudah gaib sebelumnya? Mungkin. Ya, karena ini hewan buas. Ini hewan buas berteman dengan manusia. Kayaknya nggak logika. Ya nggak sih? Dan ini pun ukurannya cukup besar. Ya dong. Karena ini hewan gaib yang memang kelihatan dengan manusia. Jadinya orang nyangkanya ya itu hewan nyata aja. Iya. Iya. Ya nggak sih? Ini logika gue doang ya. Ini logika gue gitu. Jadi kalau ya misalnya si pemiliknya meninggal di saat itu gitu, dianya nggak tahu kemana, katanya kan hilang entah berantah tanpa meninggalkan jejak apapun, walaupun jejak kaki, ya kan nggak ada pun jejak kakinya ya, gitu. Ya karena memang dari awalnya dia memang hewan gaib. Dan ada juga beberapa cerita yang gue belum pernah lewat jalur Apuy, belum pernah ya. Dan ada beberapa pendaki pendaki spiritual, dia bertemu dengan sosok sangat besar, orang zaman dulu, Ki Sapu Angin. Sapu Angin. Iya. Ini kan Gunung Ciremai itu ada jalurnya kalau sekarang ya. Iya. Linggarjati, Palutungan, Linggasana, Apuy. Nah, kalau Apuy itu tuh titik naiknya itu dari setengahnya Gunung Ciremai. Kan Gunung Ciremai 3078. Dia 1300 meter mdpl titik naiknya. Jadi untuk pendakian lebih relatif singkat. Kalau Linggarjati, mohon maaf kalau gue salah kata, itu dimulai dari titik pendakiannya antara 500 sampai 600 meter mdpl. Lumayan. Ya, berarti kita untuk ke puncaknya itu 2,5 kilo. Yes. 3078, gunung tertinggi di Jawa Barat, atap Jawa Barat. Gitu. Yang nomor 2-nya Gunung Pangrango 3019. Nomor 3-nya baru Gunung Cikuray, setahu gua. Untuk gunung tertinggi di Jawa Barat, 3 gunung tertinggi di Jawa Barat. Gitu. Dan memang setelah itu korelasinya ialah menurut gua ya, setelah pengalaman gue dari naik ke beberapa gunung tersebut di beberapa tahun yang lampau, ya sosok yang penunggu gunung itu ya istilahnya apa ya, ya jalan-jalan kayak seorang komandan. Iyalah, kontrol. Melihat itunya lah, markas-markas ininya. Kontrol, iya. Seperti itu. Dan juga ada beberapa kayak ada beberapa gue kenal spiritualis apa segala macam ngajakin, Bang, naik Gunung Ciremai kita nggak sampai puncak, sampai ke Arban. Nah, situ juga banyak cerita di Arban. Ada apa sih di Arban pos 4? Iya, itu pos 4. Iya. Ya itu pos 4 itu. Ada 4. apa? Makanya itu kan si Gagak sama si Tawon itu kan di situ adanya dia. Iya. Di pos 4 itu. Jadi kalau dibilang ya, ini kata orang-orang ya, mohon maaf kalau ini bukan kata gua. Iya. Arban itu arak-arakan bandang. Bukan kata gua loh. Arak-arakan bandang. Yang berarti? Tahu banjir bandang? Oke. Arak-arakan tahu? Ya. Jadi kalau diterjemahkan secara logika, ini ada orang bukan VVIP, lagi acara gini, lo jangan lewat situ. Yang ada sama pengawalnya ditendang. Ya kayak rombongan VVIP, coba kita ikut nimbrung dalam rombongan itu. Ya siapa lu? Ya seperti itu. Bagi yang percaya. Tapi ya tergantung niat masing-masing. Mendingan nggak tahu. Pasti ada yang, apalagi yang seseorang yang mempunyai
kemampuan ya, atau medan magnet sangat tinggi seorang indigo, ketarik, gesekan. Oke. Jadi gini lah, ini orang rame-rame nih, orang pada pakaian tradisional, kita pakai begini pada diliatin. Yes. Kok ngapain sih nimbun burung aja? Iya. Beda sama turis, ikut ini itu kan beda. Iya. Tapi kan nggak bisa, lo nggak bisa di tengah, lo di samping. Iya. Jangan menghalangi jalan. Ya udah, kayak kita ditabrak lah. Ditabrak sama rombongan orang. Ini kata orang ya, kata yang dari yang gue dengar itu. Pos 4. Jadi pos 4 itu ya angka 4 ya, angka lara mati. Bukan mati orangnya, mati dalam berpikir, mati dalam bertindak. Jadi blank gitu loh. Nah itulah, di situ baru kita diuji. Lo ingat nggak sama gue? Ingat nggak sama Cipta gitu. Bahkan dibilang begini, gue baru ingat nih, kalau Mas masuk ke dalam suatu tempat lunar dan logika, Mas berdoa, memohon petunjuk dari Sama Kuasa, ambil tanah, minta pulang, si mau keluar dari sini. Baru ingat gue. Iya, lo baru ingat orang baru disampaikan. Karena gue langsung pusing nih gue. Iya, kukunya panjang-panjang, cuy. Itu. Wah, kayaknya nggak mungkin nih. Kayaknya di luar logika gue nih. Kalau ingat, cuman kan kadang-kadang ya nggak, kita kan nggak bisa masukin kehendak orang kan. Mungkin dia terpesona lihat kemegahan ada di situ, lihat pasar penampakan, masuklah dimensi itu. Bahkan ada yang mengatakan tidak balik. Tapi kalau secara kasat mata, kalau orang melihat, ya lo lewat, bukan lewat jalur pendakian, udah lo lewatin jurang, turun apa, tapi dia nggak berasa. Tapi emang aslinya kan pasti jatuh-jatuh, gubrak-gubrak, jatuh-jatuh. Iya, tuh guling-guling ya. Ya mohon maaf, mungkin udah hilang orang sukmanya. Pasti jatuh ke mentok batu ya, Yes. udah nggak. Jadi bukan, jangan disalahkan para penghuni itu ya, kenapa apa yang mengikuti itu. Ya, seharusnya benar kalau dibilang. Kalau ada penampakan tidak enak, entah kabut, entah suara atau apa, udah diem aja. Makanya kalau dibilangnya sama seorang ulama, duduk diam tafakur, udah diem aja, ngerokok aja, baca salawat, itu aja. Iya sih. Kita ingat pada Sang Pencipta, wah kayak kita ada salah nih, ada apa, ada perlakuan atau omongan kita yang tidak disengaja, yang terucap, udah. Dan kita mengalami suatu itu, fenomena yang janggal, udah, berdoa atau ajat, bang, insya Allah, Allah akan tunjukkan jalan. Cuma kan di situ kan belum tahu buat itu. Iya. Baru taunya setelah turun dikasih tahu. Ya ampun. Tapi memang ya bang ya, setiap kita naik gunung pasti ya esensinya dapetin nanti setelahnya. Ya. Setelah kita udah nggak capek, setelah kita otak nge-flashback apa aja yang terjadi pas kita di sana, ya kan? Seperti itu. Dan memang Gunung Ciremai itu ya sangat erat sekali dengan Kerajaan Pajajaran dan Kanjeng Eyang Sunan Gunung Jati. Yes. Ya memang terkenal banget itu di situ Sunan Eyang Yeah. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Syekh Syarif Hidayatullah. Ya, Syekh Syarif Hidayatullah nama aslinya ya. Ya. Jadi Sunan Gunung Jati. Kalau mengenai legenda Nini Pelet, mohon maaf gue nggak tahu asal usul dari mana, tapi kan itu cerita dan legenda mitos masyarakat setempat. Yes. Tapi asal usul Nini Pelet kan gue juga nggak Iya. tahu itu siapa sih? Apakah dia dulunya ada dibilang dulunya seorang penari, Ya. ada dibilang dulunya siapa? Dia juga di abad keberapa? Iya. Gak ada yang tahu ya. Iya kan asal usulnya dia dari keturunan siapa nggak ada yang tahu. Iya. Itu kan cerita dari orang setempat. Iya. Emang ya mitos orang setempat. Beda dengan kayak Sunan Gunung Jati, Eyang Sunan Gunung Jati dengan Nyi Linggi ya. Mereka ada kisahnya Iya. gitu loh. Dan mengenai ajian jarang goyang itu, yang benar ajian pelet yang sangat ampuh untuk lawan jenis, bukan cowok ke cewek, cewek ke cowok juga ada. 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 Gue pernah dengar ceritanya di suatu channel YouTube, yang si cewek ini demen sama si cowok ini kaya, tuh sampai nggak tinggal di rumah orang tuanya, terus pas teman ke situ udah kuyu gitu loh. Sampai nggak terawat gitu loh. Bener pas malam itu temannya bermimpi. Si yang cewek itu, yang jadi istrinya itu baca ajian itu, jarang goyang. Sampai dia
sampai dibawa apa, sampai suruh ke rumah apa ibunya sendiri, dia nggak pernah mau nengokin. Padahal itu orangnya kaya gitu kan. Akhirnya setelah diruqyah sama seorang pintar gitu kan, akhirnya sirna itu ilmu ya atas kekuasaan Allah ya, akhirnya mereka bercerai. Tapi ilmunya sama tuh main dinding pelet itu, ilmu apa? Jaran goyang. Jarang goyang, jaran, nggak pakai G. Nggak. Jaran goyang. Dan itu memang ada filmnya juga, difilmkan juga ada. Nggak sefenomenal itu berarti ya? Iya. Dan banyak juga mengatakan beberapa ini ya, gitu gue juga kurang paham ya. Benar nggak sih itu yang jaran goyang asli dinding pelet? Ya nggak tahu. Dan buat apa di zaman sekarang? Nggak perlu kayak gitu. Sekarang mau peletnya, aku udah transfer ya sayang. Tuh udah Iya, pelet betul, banget tuh bang. betul. Iya Iya. enggak? Karena memang di zaman-zaman kayak kerajaan itu kan, kalau untuk memikat seorang Lawan putri jenis. bangsawan, Oh oke. putri seorang raja, nggak perlu materi, tapi lo harus sakti mandraguna. Dengan sakti mandraguna dengan cara apa? Dia bertapa, dia belajar kanuragan, terus akhirnya banyak yang meminang si putri raja itu kan, adu kesaktian. Bener zaman itu iya, adu kanuragan, adu ilmu. Ya udah kalau dia bisa membuat apa nih, apa kayak Ningasa Putri, ya udah bisa bersanding dengan anaknya. Sekarang Seperti juga adu ilmu bang. itu. Apa tuh? Adu ilmu isi ATM. Oh iya. Iya itu, mendingan itu sekarang lebih nyata. Kita main real-real aja. Iya, yang hari lain kita nyata-nyata aja. Iya. Itu kelangsungan hidup bersama itu bang. Ya, kalau masalah ilmu pelet itu ya, apa ya, boleh percaya boleh tidak, walau alam ya. Bagi yang percaya silahkan, bagi yang tidak percaya juga nggak apa-apa. Iya, tapi masih banyak juga kok yang percaya dengan hal-hal kayak gitu sih. Iya, banyak itu urusan masing-masing Iya. ya. Gue tidak mengatakan, oh itu ini enggak, itu urusan masing-masing. Segala sesuatu yang kita ini harus siap terima resikonya. Iya, apa yang kita tua itu yang kita dapat. Benar, udah itu aja. Iya sih. Iya. Oh, sebenarnya banyak lah, itu beberapa di Gunung Ciremai itu banyak pendaki hilang, apa segala macam ya, itu banyak. Banyak kejadian, ada yang dia kencing, terus kemudian hilang. Banyak itu. Banyak tuh kejadian. Banyak yang hilang. Gila ya memang. Hmm. Kalau cerita tentang gunung tuh emang nggak ada habisnya sih bang ya. Nggak ada habisnya. Pasti setiap gunung itu punya sejarahnya masing-masing, punya mitosnya masing-masing ya. Kayak kemarin aja kita sebelum ini kita gunung apa? Merapi. Nah, Merapi dengan sejarahnya sendiri, ya kan? Sekarang Gunung Ciremai dengan sejarahnya sendiri. Pesan buat penonton-penonton kita nih bang. So? Ya, kalau pesan gue ialah kalau kita mendaki gunung, tolong dijaga adat dan etikanya, kemudian jangan mengotori gunung itu, terus segala sesuatu yang sampah yang kita harus bawa. Kemudian bagi yang haid, maksudnya gini ya, bagi yang haid itu ialah bukan masalah dia sedang haid, kan kita nggak ada yang tahu. Kalau kita mau naik gunung sedang haid emang jangan. Tapi di tengah perjalanan kita, si itu haid, Ya, itu ada ininya. Okay. Jadi harus diisi dengan kegiatan positif, entah masak, entah apa, ngobrol gitulah. Memang ya itulah kalau darah kotor itu memang sangat disukai oleh orang asal di situ. Tapi segala sesuatunya itu tergantung dari niat baik kita. Selama kita jaga perilaku tuh aman-aman, insya Allah aman-aman aja. Karena biar bagaimanapun kita harus jaga kebersihan di gunung, bukan di gunung aja, di semua tempat lah. Seperti itu. Teman-teman semua, untuk malam ini cukup sampai di sini cerita tentang Gunung Ciremainya, tentang legenda-legenda tentang Gunung Ciremai yang Eyang Sunan Gunung Jati, Eyang kakek Sunan Gunung Jati, Nyi Lingga bersama dua pendampingnya. Nyilinggi, Batu Lingga, terus yang kepikirannya Nyilinggi bersama dua pendampingnya, dan satu sosok Nini Pelet bersama ajiannya Jaran Goyang. Oke, buat teman-teman yang punya cerita bisa komen
buat teman-teman yang mau gunung mana yang mau dibahas juga bisa di komen. Untuk mau titip pertanyaan juga bisa di komen gitu. Oke, gua Alia dari Spiritual Journey ngucapin undur diri. Bang Heru? Gue Heru Survival Communication, undur diri. Oke. Salam rahayu, rahayu, rahayu.